Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pada atau fungsi surjektif atau dikenal juga dengan fungsi onto. Nah, lupa kita ya, yang tadi ini, yang surjektif ini juga disebut fungsi, injektif ini adalah fungsi into ya. Nah, coba kita lihat fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi kepada atau surjektif atau onto jika setiap y anggota B terdapat x anggota A sehingga y sama dengan fx. Dengan kata lain, semua anggota B habis terpasang dengan anggota A. Semua anggota B habis terpasang dengan anggota A. Nah, secara jelasnya dilihat di contoh ini. Apakah ini fungsi? Ya, betul. Ini adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A punya pasangan di himpunan B. Dan setiap anggota A tersebut pasangannya cuma satu. Tidak ada yang double. Sehingga dia adalah fungsi. Sekarang kita cek apakah dia fungsi surjektif. Cara menceknya adalah kita pastikan setiap anggota B, ya, setiap anggota B, setiap Y anggota B punya pasangan di A. Jadi setiap B ini punya pasangan di A. Maka dia adalah fungsi surjektif. Sedangkan yang ini bukanlah fungsi surjektif. Kenapa? Karena ada anggota B yang tidak punya pasangan di A. Jadi dia tidak surjektif. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Apakah fungsi fx, x kuadrat dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real adalah surjektif? Nah, caranya kita ambil y sama dengan min 1, suatu bilangan real. Maka untuk setiap bilangan real x berlaku x kuadrat sama dengan fx tidak sama dengan y. Sehingga f tidak surjektif. Nah, kita disuruh membuktikan ya. Kalau ingin mengatakan sebuah fungsi itu surjektif, kita harus buktikan ini, kuantor ini. Pernyataan berkuantor ini. Setiap y anggota B, untuk setiap y anggota B, terdapat, nih E terbalik nih terdapat ya. Terdapat x anggota A sehingga y sama dengan fx. Kalau y tidak sama dengan fx, maka fungsi tersebut tidak surjektif. Nah, maka kita ambil di sini misalkan, kalau kita ambil y-nya min 1, kan y itu sama dengan fx ya. Kalau kita ambil y-nya min 1, berarti fx-nya min 1. Lalu kita masukkan ke sini. Berarti min 1 sama dengan x kuadrat. Berarti x sama dengan akar min 1. Akar min 1 ini tidak bilangan real. Akar min 1 ini kan imajiner. Jadi dia tidak masuk ke sini, ke himpunan bilangan real. Sehingga f itu tidak surjektif. Gitu ya? Paham kira-kira? Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Apakah fungsi linier hx x kurang 3 dari himpunan bilangan real ke bilangan real surjektif? Maka misalnya kita ambil sembarang bilangan real y. Maka kita dapatkan y sama dengan x kurang 3. Jadi hx ini kan sama dengan y. Lalu x kurang 3. Lalu x-nya berapa? X pindah sini lalu pindah ruas ya. Sehingga menjadi x sama dengan y tambah 3. Dan ini memenuhi hx sama dengan y. Apakah dia memenuhi? Maka kita cek yang ini. Hx. Berarti x-nya kita ganti dengan y tambah 3. Kita masukkan ke sini. X kurang 3. Berarti x-nya kita ganti dengan y tambah 3. Ini kan x ini kita ganti dengan x ini. Y tambah 3. Dikurang 3. Berarti y tambah 3 kurang 3 sama dengan y. Ya kan? Maka hx-nya tadi sama dengan y. Ini x-nya kan kita ganti dengan ini. Kalau hx sama dengan y, maka fungsi h itu adalah surjektif. Oke? Nah, berikutnya. Fungsi bijektif. Apalagi ini fungsi bijektif ini. Sebuah fungsi A dari A ke B dikatakan bijektif bila ia injektif dan
surjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota B mempunyai tepat satu prabayangan di himpunan AZ. Jadi fungsi bijektif syaratnya dia memenuhi syarat fungsi injektif dan syarat fungsi surjektif. Jadi artinya apa? Setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu di B dan pasangannya itu berbeda dan semua anggota B memiliki pasangan di A. Jadi dia fungsi bijektif. Apakah fungsi dari f a, b, c, d yang memetakannya ke 1, 2, 3, 4 dengan syarat f a adalah 4, f b adalah 2, f c adalah 1, dan f d adalah 3 bijektif? Nah, kita lihat. Karena semua nilainya berbeda, maka fungsi ini satu-satu. Berarti dia injektif. Lihat. A dipasangkan ke 4. B, ya, A dipasangkan ke 4. B dipasangkan ke 2. C dipasangkan ke 1. D dipasangkan ke 3. Dan semuanya bernilai berbeda gitu. Jadi masing-masing punya satu pasangan yang berbeda. Karena semua anggota B habis terpasang, maka ia surjektif. Jadi yang ini dia injektif, ya, memenuhi syarat injektif. Lalu karena semua anggota B, ini anggota B memiliki pasangan di A, maka dia surjektif. Karena dia injektif dan surjektif, terbuktilah bahwa fungsi tersebut fungsi bijektif. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke inverse fungsi. Misalkan f merupakan sebuah fungsi dari A ke B adalah fungsi bijektif, inverse fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen pada A. Inverse fungsi f dinyatakan dengan f-1. Jadi ini dibaca f inverse. F pangkat min 1 itu dalam fungsi ini kita baca f inverse. F inverse artinya kalau ada sebuah fungsi yang memetakan himpunan A ke B dan fungsi itu adalah bijektif, maka inverse dari fungsi f itu adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen B dengan tepat satu elemen pada A. Jadi kalau ada f inverse itu artinya dari B ke A. Dengan kata lain, Y sama dengan Fx jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Misal ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Kalau dari A ke B, yang ini, itu adalah fungsi FA. Lalu inverse-nya mana? Balikannya mana? Berarti yang memetakan B ke A, yang ini, F inverse-nya. Fungsi yang mempunyai inverse disebut fungsi yang invertible. Jadi tidak semua fungsi memiliki inverse ya. Nah, fungsi yang memiliki inverse disebut fungsi invertible. Contoh, misalkan f adalah fungsi dari himpunan A, B, C ke himpunan 1, 2, 3. Dengan aturan FA adalah 2, FB adalah 3, FC adalah 1. Artinya A dipasangkan ke 2, B dipasangkan ke 3, C dipasangkan ke 1. Apakah F invertible? Ini pertanyaannya, apakah F memiliki memiliki inverse? Jika ya, tentukan inverse-nya tersebut. Maka cara menyelesaikannya adalah fungsi F bijektif. Bijeksi ini bijektif ya, bisa juga disebut bijeksi. Kenapa dia bijektif? Masih tahu? Ya, dia memenuhi syarat-syarat fungsi injektif. Apa syarat fungsi injektif? Setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota di B. Ya, fungsi satu-satu. Terpenuhi ya? Lalu yang kedua, apakah dia surjektif? Kalau surjektif, yang B ini punya pasangan semuanya di A. Ternyata ya, 1 ada pasangannya di A, 2 juga ada, 3 juga ada. Maka dia memenuhi syarat bijektif. Karena dia fungsi bijektif, maka dia invertible. Dia memiliki inverse. Jadi untuk mencek apakah sebuah fungsi itu invertible, kita perlu pastikan apakah dia injektif dan surjektif. Nah,
tentukan inverse-nya. Maka inverse-nya adalah F inverse 1, berarti F inverse 1 adalah C. F inverse 3 adalah B. F inverse 2 adalah A. Gitu ya. Contoh yang kedua, misalkan F fungsi dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat dengan Fx sama dengan X kuadrat. Apakah F invertible? Nah, yang ini tadi sudah kita buktikan ya, bahwa dia tidak surjektif. Maka dia bukan merupakan fungsi bijektif. Lalu dia tidak invertible. Jadi inverse-nya tidak ada. Yang tadi itu bilangan real ya. Kalau yang ini bilangan bulat. Misalkan F fungsi dari Z ke Z kuadrat, dari bilangan bulat ke bilangan bulat dengan Fx sama dengan X kuadrat. Karena fungsinya tidak injektif. Kenapa dia tidak injektif? Karena kalau kita ambil X-nya 1, hasilnya adalah 1. Kalau kita ambil X-nya min 1, maka hasilnya juga 1. Ternyata dia bukanlah fungsi injektif. Injektif itu kan 1-1. Dari A1 ke B1. Dari satu anggota A, satu anggota B. Kalau ini, dua buah anggota A memiliki pasangan yang sama di B. Maka dia bukan injektif. Tidak fungsi 1-1. Nah, yang terakhir topik kita adalah tentang komposisi fungsi. Jadi, yang pertama kita membahas fungsi, apa itu fungsi, kemudian kita membahas fungsi injektif, lalu kita membahas fungsi surjektif, lalu kita membahas fungsi bijektif. Setelah itu kita membahas inverse dari fungsi, dan sekarang kita membahas komposisi fungsi. Bundaran ya. Misalkan G adalah fungsi dari A ke B dan F adalah fungsi dari B ke C, komposisi fungsi F dan G dinotasikan F bundaran G. Nah, kalau di sekolah dulu ini sering yang baca FOGOF gitu. FOG, GOF. Nah, sebenarnya bukan FOG, GOF, ini bukan O ya, ini bundaran. Ini notasi untuk komposisi fungsi. Jadi F bundaran G adalah fungsi F bundaran G, yaitu dari A ke C dengan F bundaran GX sama dengan, ini syaratnya. Bila F dari A ke B dan G dari D ke E, maka fungsi komposisi FG didefinisikan hanya jika FA itu adalah subset dari D. Jadi ini kita singgung sedikit karena dia sudah pelajaran lama ya. Ini ada fungsi A, ini fungsi B, ini fungsi C. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Dari A ke B itu fungsi G. Dari B ke C itu fungsi F. Nah, dari A ke C itu adalah fungsi F bundaran G. Ini yang di bawahnya adalah F bundaran G. Jadi lihat ya, dari A ke B adalah G, dari B ke C adalah F. Sedangkan dari A ke C itu adalah F bundaran G. Dengan syarat F bundaran G ini berarti fungsi F-nya lalu fungsi GX-nya. GX-nya dulu dimasukkan, baru setelah itu hasilnya difungsikan ke F. Gitu ya pelajaran kita. Jadi ada 5 bagian ini. Yang pertama fungsi itu sendiri, lalu fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif, fungsi inverse, dan komposisi fungsi. Nanti akan ada latihan tentang ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.